Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Wudong Qiankun Season 3 episode 12. Saya ingatkan kembali, ini diambil dari cerita novelnya. Mungkin akan ada perbedaan dengan animasinya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Setelah pertarungan dengan Teng Lei, Lindong langsung menuju monumen bela diri manifestasi. Sesampainya di sana, 4 klan besar ternyata sudah ada di sana. Wang Yan yang melihat kedatangan Lindong langsung memuncak amarahnya dan meminta penatua Wang Tong untuk membereskan Lindong. Namun, Wang Tong mengatakan dia akan membereskan Lindong saat perebutan tempat 10 pilar monumen bela diri manifestasi. Tidak lama setelah itu, semua faksi pun datang, termasuk Mu Qianqian dari Sekte Iblis Agung dan Teng Lei dari Sekte Boneka Tersembunyi. Setelah beberapa saat, 10 pilar monumen bela diri manifestasi pun muncul. Karena kemunculan ini, keributan pun akhirnya pecah. Karena yang bisa mengambil bagian dari 10 tempat di pilar batu hanya mereka yang punya dukungan faksi kuat di belakang mereka. Tidak menunggu lama, Lin Lantian maju dan mengambil tempat. Dengan dukungan Lin Clan dan juga kejeniusannya, tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, Wang Yan dari Wang Clan maju untuk mengambil tempat. Namun mengetahui Wang Yan mengambil tempat, tiba-tiba keributan pun muncul. Cibiran datang dari para praktisi. Mereka menganggap bahwa Wang Yan tidak pantas mendapatkan tempat. Melihat itu, Penatua Wang Tong tidak terima dan mengatakan siapa yang keberatan untuk datang menantang klan Wang mereka. Setelah kata-kata Wang Tong keluar, keributan pun mereda karena tidak ada yang berani menyinggung Wang Clan. Setelah Wang Yan, 4 klan lainnya pun mengambil tempat, yaitu Qin Shi dari klan Qin dan Wang Pujing dari klan Huang Pu. Selanjutnya yang mengambil tempat adalah Mu Qianqian dari Sekte Iblis Agung, Teng Lei dari Sekte Boneka Tersembunyi, dan Wu Xi dari Aliansi Bela Diri. Setelah faksi-faksi besar mengambil tempat, tinggal 3 tempat yang tersisa. Ketegangan pun mulai muncul. Tiba-tiba muncul orang-orang dari Sekte Kayu Hijau. Mereka datang dari dinasti Qing besar untuk meminta tempat. Namun, Sekte Tinju Singa keberatan dengan itu. Pertarungan pun terjadi. Tidak berapa lama pertarungan itu dimenangkan oleh orang dari Sekte Kayu Hijau. Dan Sekte Kayu Hijau pun mendapatkan 1 tempat. Lindong yang dari tadi hanya menyaksikan setiap proses ini, akhirnya bergerak setelah melihat hanya tersisa 2 tempat. Dia langsung maju ke tengah dan dengan lantang mengatakan bahwa dia meminta tempat pilar ke-9. Jika ada yang keberatan untuk segera maju melawannya. Praktis itu membuat kehebohan, karena tanpa dukungan faksi dia berani menantang semua orang. Melihat kesombongan Lindong, Tetua Wang Tong pun maju untuk membalas dendam, sekaligus untuk menghalangi Lindong mendapatkan tempat di pilar batu. Setelah perdebatan singkat, pertarungan pun terjadi. Saat pertarungan terjadi, Lin Ker yang menyaksikan itu meminta bantuan pada Tetua Lin Clan untuk membantu Lindong. Namun itu ditolak. Setelah pertukaran pukulan dengan bantuan simbol boneka kelas tinggi, Lindong mampu dengan mudah mengalahkan Wang Tong. Praktis, dengan mengalahkan Wang Tong, tidak ada yang berani keberatan dengan Lindong dan dia mendapatkan tempat ke-9. Setelah Lindong mengambil tempat, Lindong diberi selamat oleh Wu Xi karena berhasil mendapatkan tempat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Melihat itu, Wang Yan mencibir dengan mengatakan bahwa Lindong lolos karena mengandalkan boneka simbol kelas tinggi. Mendengar itu, Lindong pun menjawab, tanpa bantuan klan Wang, dia dapat dengan mudah melenyapkan Wang Yan. Praktis, kata-kata Lindong membuat Mu Qianqian dan Wang Pujing tersenyum. Sementara Wang Yan hanya menggertakkan giginya. Setelah itu, akhirnya tempat ke-10 diambil faksi lain setelah pertarungan sengit. Setelah 10 pilar terisi penuh, fluktuasi pun terjadi. Mereka semua bermeditasi.
jiwa mereka masuk ke dalam monumen bela diri untuk menerima seni bela diri. Lindong yang sudah masuk ke dalam domain melihat seni bela diri seperti bintang jatuh dari langit. Lindong membuka satu persatu, tapi tidak ada satupun yang cocok. Tiba-tiba Xiao Dao muncul di sampingnya. Lindong pun heran mengapa Xiao Dao bisa mengikutinya. Xiao Dao mengatakan, jika ingin menemukan seni bela diri manifestasi, dia harus menemukan roh monumen bela diri. Namun, Lindong tidak tahu bagaimana caranya untuk menemukannya. Xiao Dao memerintahkan untuk masuk lebih dalam dan meminta bantuan pada simbol batu untuk menemukan roh monumen bela diri. Setelah Lindong masuk lebih dalam dengan bantuan simbol batu, Lindong akhirnya menemukan roh monumen bela diri yang berubah cahaya putih. Namun sesaat setelah itu berubah menjadi seorang gadis kecil. Dengan bantuan gadis kecil tersebut, Lindong akhirnya dibawa ke domain yang lebih dalam yang berisi semua seni bela diri manifestasi. Di sini, Lindong cukup terpukau dengan begitu banyaknya seni bela diri tingkat manifestasi. Setelah berjalan-jalan dan memilih-milih, Lindong sampai di tempat di mana ada penolakan dari monumen bela diri. Namun, dengan bantuan simbol batu, itu mudah diatasi. Setelah memasuki area itu, Lindong menemukan sebuah jari hitam besar yang menjulang ke langit. Dari jari itu, muncul fluktuasi yang sangat kuat. Di sampingnya tertulis, jari surgawi besar yang memenjarakan. Setelah melihat itu, Lindong pun sangat tertarik dengan seni bela diri ini. Dengan bantuan simbol batu, akhirnya Lindong mendapatkan seni bela diri ini. Sementara itu, di luar monumen bela diri, semua orang masih menunggu sambil menyaksikan 10 orang yang duduk di pilar monumen. Sambil bertanya-tanya, siapa yang akan mendapatkan seni bela diri manifestasi? Tidak berapa lama, orang dari sekte kayu hijau bangun dan dari fluktuasi yang dipancarkannya, dia mendapatkan seni bela diri kelas 8. Selanjutnya, Mu Qian, Teng Le, dan Wuxi juga bangun dan mereka mendapatkan seni bela diri kelas 9. Menyusul kemudian, Wang Yan, Wang Pujing, dan Qin Shi bangun juga dan dari fluktuasinya mereka mendapatkan seni bela diri kelas 9 tingkat tinggi. Sekarang di pilar batu tersisa Lindong dan Ling Lantian yang belum terbangun. Orang bertanya-tanya siapa yang akan mendapatkan seni bela diri manifestasi dari mereka berdua. Tidak lama setelah itu, fluktuasi alam di sekitar pun terjadi. Itu membuat semua orang terkejut karena ternyata Ling Lantian mendapatkan seni bela diri manifestasi. Ling Lantian pun membuka matanya. Di atas kepalanya ada gambaran pegunungan dan sungai yang mengalir. Ling Lantian melirik gambaran di atas kepalanya. Dia pun tersenyum. Sepertinya dia cukup puas dengan seni bela diri itu. Namun ketika Ling Lantian hendak meninggalkan pilar, tiba-tiba gejolak alam yang lebih dahsyat pun terjadi. Domain tiba-tiba menjadi gelap. Gambar yang ada di atas kepala Ling Lantian pun langsung menghilang. Energi domain seperti terhisap dan berkumpul di atas pilar monumen bela diri manifestasi. Kejadian ini membuat banyak orang ketakutan. Namun setelah diperhatikan, energi domain itu ternyata berkumpul di atas Lindong dan terhisap masuk ke dalam tubuhnya. Jelas, itu membuat orang terkejut bahwa sebenarnya itu disebabkan oleh Lindong. Orang juga tahu bahwa Lindong telah mendapatkan seni bela diri manifestasi dan itu lebih unggul daripada yang didapatkan Ling Lantian. Lindong juga ternyata meminjam kekuatan domain kuno Dang Huan untuk menerobos ke tingkat Qi Creation. Setelah berhasil menerobos, Lindong pun menyentuh monumen bela diri dan mengucapkan terima kasih. Namun, saat itu Lindong diperlihatkan sebuah istana bawah tanah yang berisi pil nirvana yang seperti gunung. Tapi itu dijaga oleh binatang iblis yang sangat besar. Sementara itu, di depannya ada singgasana dan ada mayat yang duduk di atasnya. Penampilannya agak menyeramkan. Saat ini Lindong kembali sadar. Bersambung. Buat teman-teman yang penasaran buat episode selanjutnya, bisa ikutin cerita novelnya
Silakan klik link di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dadah.